Polisi dan penegak hukum Korea kembali bikin publik geram. Terbaru, pelaku pelecehan seksual yang berusia 36 tahun dibebaskan setelah membuat gadis berusia 12 tahun terluka secara fisik dan mental. Karena tidak terima dengan keputusan pengadilan, orang tua korban akhirnya membuat postingan di komunitas online dan media sosial. Orang tua korban mengungkap ketidakadilan yang dialami anaknya. Dalam postingan tersebut, orang tua korban mengungkap pada 28 Mei 2023, putri mereka dilecehkan secara seksual oleh seorang pria berusia 36 tahun. Pria tersebut menghubungi korban melalui aplikasi chat. Pelaku menjemput gadis tersebut dari parkir bawah tanah apartemennya dan membawanya ke sebuah motel yang tak berpenghuni. Orang tua korban menjelaskan dalam postingannya bahwa meski merasa tidak nyaman saat pergi bersama pria tersebut, putri mereka takut untuk melarikan diri, takut dia akan terluka. Pria itu mengantarnya ke tempat seperti garasi dan kemudian memerintahkannya untuk mengikutinya ke atas. Dia menyadari itu adalah sebuah motel setelah melihat tempat tidur di kamarnya dan langsung merasa takut. Saat itu, orang tua korban mengatakan anaknya meminta untuk pulang. Namun, pelaku mengikatnya dengan borgol dan diduga menggunakan berbagai alat seksual terhadapnya. Pria tersebut juga dilaporkan menggunakan cambuk untuk memukulinya, menjambak rambutnya, dan memaksanya berhubungan seks. Setelah melakukan kejahatan tersebut, pelaku diduga menurunkan korban 4 halte dari rumahnya. Awalnya, korban ragu untuk melaporkan kejadian tersebut karena takut putrinya akan dicecar kembali. Namun mereka akhirnya melaporkannya ke polisi 3 hari kemudian. Pelaku kemudian ditangkap kurang dari sebulan kemudian pada bulan Juni lalu. Namun pelaku dibebaskan. Kenapa pelaku dibebaskan? Berdasarkan putusan yang dibagikan oleh orang tua korban dalam postingannya, jaksa telah mendakwa pelaku karena melanggar undang-undang tentang kasus khusus mengenai hukuman kejahatan seksual pasal 7 yang berisi pemerkosaan atau tindakan tidak senonoh dengan memaksa anak di bawah umur dari 13 tahun. Jaksa meminta hukuman 12 tahun penjara, namun pengadilan memutuskan pria tersebut tidak bersalah. Orang tua korban menyebutkan bahwa pelaku tampaknya kaya secara finansial dan telah menyewa pengacara yang sama yang membela Cho Joo Bin, salah satu penjahat utama yang terlibat dalam kasus Ente Harum. Ente Harum adalah kasus pemerasan seksual terbesar yang sempat menghebohkan publik Korea Selatan. Pelaku Ente Harum dipenjara selama 45 tahun. Sebelumnya, dia mendapatkan hukuman ringan oleh pengacaranya. Putusan pengadilan yang keluar menyatakan bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengetahui bahwa korban masih di bawah umur 13 tahun. Pengadilan mempertimbangkan beberapa hal mengenai tuntutan. Pertama, tinggi badan korban adalah 158 cm, yang merupakan rata-rata fisik seorang wanita dewasa. Yang kedua, suara dan pakaiannya saat kejadian. Fakta bahwa korban telah memberitahu pria tersebut bahwa dia berusia 14 tahun ketika mereka bertemu. Lah, kan tetap nih yang namanya pelecehan seksual. Selain itu, putusan pengadilan juga menyatakan bahwa tidak ditemukan DNA terdakwa pada tubuh korban. Tidak ditemukan DNA korban pada salah satu alat seksual yang diklaim digunakan dalam tindak pidana tersebut. Dan DNA korban ditemukan pada salah satu alat seks yang tidak digunakan. Berdasarkan pertimbangan pertama, pengadilan memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan tanpa keraguan bahwa terdakwa mengetahui bahwa gadis tersebut masih di bawah umur. Temuan kedua menyulitkan untuk memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Jadi, ketentuan pasal 7 Undang-Undang Khusus tentang hukuman kejahatan seksual yakni anak di bawah umur 13 tahun dan perkosaan tidak dibuktikan di pengadilan sehingga berujung pada putusan tidak bersalah.